Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas Pak San. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 4 ya, yang ada di tema 1, subtema 2, kelas 5. Oke, bagi kalian yang sudah punya buku tema 1, kelas 5, silahkan dibuka bukunya. Ya. Nah, ini adalah buku tema 1, kelas 5. Kita akan membahas subtema 2, pembelajaran yang keempat. Kita langsung buka. Ya. Nah, ini pembelajaran 4, ya, yang ada di halaman 88. Oke. Nah, pada pembelajaran 4 ini, ya, masih terkait pelajaran IPS, PKN, dan Bahasa Indonesia. Kita lanjut aja. Ya. Pada halaman pertamanya, di pembelajaran 4 ini, disampaikan bahwa kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Ya. Bapak ulangi, kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam. Jadi tampaknya seperti apa alamnya. Ya, itu lengkap. Kenapa? Karena ada laut, pantai, dataran rendah, lembah yang subur, ya, ada padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, gunung, ya, dan lain sebagainya. Jadi kenampakan alamnya lengkap, ya. Nah, lalu bagaimana kenampakan alam yang ada di tempat tinggalmu? Silahkan kamu keluar, tengok-tengok, lihat di luar, ya. Mungkin kamu bagian, ya, di dataran rendah misalnya, atau di padang rumput, ya, atau mungkin kamu tinggal di pebukitan, di pegunungan, ya, atau dari wilayah kamu kelihatan gunung, nah, dan sebagainya, ya. Itu wilayah masing-masing. Nah, mari kalian amati, ya, kita amati 4 gambar yang ada di halaman 89. Ya. Ini agar nanti kamu memahami bahwa ada kenampakan alam, ada kenampakan buatan. Nah, ya. Jadi berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam. Ya, kenampakan alam itu lingkungan yang tercipta dan itu ciptaan Allah, ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, manusia tidak mampu membuat seperti itu. Nah, kemudian berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan kenampakan buatan. Ya, kalau kenampakan buatan ini baru buatan manusia. Nah, kalian lihat, kalau gunung, oh itu ciptaan Tuhan, ya, Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini kenampakan alam. Sungai yang berliku-liku seperti ini, ya, itu juga ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, ya, kenampakan alam. Kemudian danau, ya, itu juga kenampakan alam. Nah, kalau bendungan seperti ini, ya, bendungan ini buatan manusia, berarti ini kenampakan buatan. Oke, jadi kamu bisa membedakan antara kenampakan alam dan kenampakan buatan. Oke, itu. Nah, setelah kamu memahami itu, tentu nanti diharapkan kamu bisa mengisi ini dengan benar. Ya, silahkan. Apa kenampakan alam yang ada di gambar di atas? Ya, tadi udah kita lihat ada gunung, ya, sungai, danau,
ya. Nah, kemudian apa kenampakan buatan, ya. Kenampakan buatan apakah yang tampak pada gambar di atas? Ya, apakah kenampakan alam itu? Apakah kenampakan buatan itu? Tadi udah Bapak jelaskan. Oke. Nah, berikutnya diminta kamu mengamati bentang alam Pulau Papua secara umum. Ya, bagaimana sih bentang alam Pulau Papua secara umum? Di sini ada pembahasannya. Ya, Pulau Papua adalah pulau yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Jadi kalau kalian lihat di sini, ya ini wilayah Indonesia, Indonesia bagian timur, ini batasnya di sini, dan ini adalah wilayah negara lain, yaitu Papua Nugini, negara tetangga kita. Ya, jadi Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Ya. Nah, Pulau Papua ini adalah pulau terbesar di Indonesia. Ya, pulau terbesar. Dan dia adalah pulau terbesar kedua di dunia. Jadi di dunia, Papua adalah pulau terbesar yang kedua. Yang terbesarnya adalah Greenland. Nomor 2-nya Papua. Oke. Ada pembahasan-pembahasan lain di sini, silahkan kamu baca juga. Ya. Nah, bisa kamu pahami sendiri. Ada yang lebih penting di sini, puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yaitu Puncak Jayawijaya yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Ini adalah bentang alam Pulau Papua secara umum. Oke? Nah, kemudian diharapkan kamu bisa berlatih, ya, cari bentang alam secara umum untuk beberapa pulau besar Indonesia. Gunungnya ada gunung apa saja, lembahnya, ya, bukit, sungai, dataran rendah, pantai. Kamu bisa gunakan atlas, ya, peta Indonesia, peta provinsi, atau sumber-sumber lain yang bisa dipercaya. Ya, tidak hanya Pulau Jawa, ya, juga ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ya, Papua, ya, gunung yang ada di Papua, lembahnya, bukitnya dan sebagainya. Nah, kemudian di Kepulauan Maluku, ya, di Bali, kemudian Kepulauan Nusa Tenggara, ya. Itu. Berikutnya, ya, diharapkan kamu bisa melakukan pengamatan lagi tentang muka bumi atau bentang alam yang ada di provinsimu, ya. Jadi sekarang giliranmu untuk mencari tahu bentuk muka bumi atau bentang alam provinsimu. Nah, ceritakan di sini bagaimana bentang alam Provinsi Banten misalnya bagi kamu yang tinggal di Provinsi Banten atau provinsi-provinsi lainnya. Apakah di Banten juga terdapat gunung, ya, kemudian lembah dan lain sebagainya, ya, tulis di sini. Ya. Nah, bentang alam wilayah Indonesia, ya, yang bervariasi itu, ya, bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi itu tidak terlepas dari keadaan iklim. Jadi karena iklim Indonesia, maka kemudian terbentuklah bentang alam yang bervariasi. Nah, apa itu iklim? Nah, iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada wilayah tertentu, ya, untuk jangka yang lama. Untuk jangka yang lama. Ya, sedangkan cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, ya, dan sinar matahari pada waktu tertentu saja, jangkanya lebih pendek. Oke, itu perbedaan iklim dan cuaca. Dan itu mempengaruhi bentang alam yang ada di suatu daerah. Nah, letak astronomis Indonesia, ya, letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ya, nah, ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun. Ya, suhu udaranya tinggi sepanjang tahun. Nah, kemudian
ya rata-ratanya antara 18 sampai 27 derajat Celcius. Ya, dan kemudian juga perbedaannya nggak begitu jauh antara musim hujan dan musim kemarau, suhunya nggak beda jauh. Jadi rata-rata tinggi seperti itu. Ya, dan ciri iklim tropis lainnya adalah siang dan malam itu hampir sama, yaitu sekitar 12 jam. Ya, itu. Nah, kemudian keadaan iklim Indonesia secara umum. Ya, bagaimana keadaan iklim Indonesia secara umum? Secara umum, iklim Indonesia berubah setiap 6 bulan sekali. Ya, setiap 6 bulan sekali. Jadi ada 2 musim. Ada musim hujan ketika curah hujannya tinggi, dan ada musim kemarau ketika curah hujannya rendah. Ya, inilah peta dunia. Indonesia ada di sini. Ya, Indonesia ada di sini, dan ini adalah wilayah tropis. Oke. Nah, di sini ada beberapa hal yang kemudian kamu bisa cari informasinya, ya, dengan berbagai sumber, atau kamu cari di internet, nggak apa-apa, ya. Nomor 1, pada bulan apakah musim penghujan terjadi di Indonesia? Ya, kemudian yang keduanya, musim kemarau pada bulan apa saja? Nah, kemudian ceritakan juga fenomena alam, yaitu angin muson. Ya, angin muson atau angin musim di Indonesia. Apa itu? Kamu ceritakan di sini. Ya. Nah, bentang alam, kondisi fisik wilayah, dan keadaan iklim juga berpengaruh terhadap beragamnya flora dan fauna. Nah, oke ya. Jadi tadi bentang alam itu dipengaruhi oleh iklim. Nah, kemudian bentang alam itu sendiri juga akan berpengaruh terhadap flora dan faunanya. Bagaimana tumbuhan dan hewan-hewan yang ada di situ. Ya. Nah, keberagaman flora dan fauna Indonesia itu bisa kamu baca di sini. Oke, baca dengan baik. Ini paragraf pertama, ya. Cari dulu kalimat utamanya. Di situ ada ide pokok, ya. Kemudian ini paragraf yang kedua, ya. Cukup panjang. Nih. Kemudian ini paragraf yang ketiga. Ya, paragraf yang keempat. Kemudian yang kelima. Yang keenam. Dan ini paragraf yang terakhir. Jadi ada 7 paragraf. Cari ide pokoknya. Kita udah belajar pada pembelajaran sebelumnya bagaimana menentukan ide pokok. Jadi dari 7 paragraf itu silakan tulis di sini. Oke. Nah, berikutnya adalah kalian mengamati, ya. Apa yang harus kalian amati? Pertama kita amati dulu flora yang ada di Indonesia. Ternyata tumbuhan-tumbuhan yang ada di Indonesia, ya, itu dapat dikelompokkan menjadi 2. Indo-Malayan dan Indo-Australian, ya, dapat dikelompokkan seperti itu. Nah, kelompok Indo-Malayan ini ternyata adanya di bagian barat Indonesia, meliputi Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Sedangkan Indo-Australian, ya, kelompok flora Indo-Australian itu adanya di bagian timur Indonesia, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Nah, bagaimana karakteristiknya? Silakan di sini kamu baca berulang-ulang biar kamu bisa lebih melekat pemahaman dan ingatannya. Nah, kemudian ini untuk sebaran fauna. Ya, kamu bisa lihat gambarnya dengan baik. Ya, ini Pulau Sumatera, ya, hewannya apa saja, kemudian Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, ya, Sulawesi, ya, kemudian di sini ada Bali, ya, Nusa Tenggara, di sini ada Maluku dan ada Papua, ya, itu.
Nah, untuk fauna, ya, untuk fauna, nah ternyata juga ada beberapa bagian, yaitu 3 kelompok. Ada fauna bagian barat, ya, ada fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur, ya. Nah, ini dipisahkan oleh garis Wallace, ya. Nah, ini nanti kamu cari ya, garis ini. Nah, ini ada contohnya di sini nih. Apa udah, nah ini, apa tuh garis Wallace ya. Pengertian garis Wallace dan Weber itu. Nanti kamu cari sendiri, oke? Nah, 3 kelompok itu, ya, di sini fauna Indonesia bagian barat itu meliputi wilayah apa saja. Ada di sini hewannya apa saja, ya. Di sini dijelaskan. Kemudian untuk bagian tengah ada di sini. Kamu baca bukunya, ya. Jadi Bapak hanya memberikan pengantar saja bahwa di sini ada 3 kelompok fauna untuk Indonesia. Bagian barat, ya, itu tipenya Asiatis, ya, tipe-tipe Asia gitu. Nah, kemudian bagian tengah ini tipenya peralihan, ya, antara Asia dan Australia gitu. Dan yang bagian timur itu tipe-tipenya adalah tipe-tipe Australia, Australik, ya. Jadi itu 3 tipe kelompok fauna Indonesia, bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Ada di sana, kamu pahami. Nah, itu tadi IPS-nya. Nah, berikutnya adalah terkait PKN. Ya, diharapkan kamu berlatih lagi nih tentang sila-sila Pancasila dengan nilai-nilai silanya. Ya, sila pertama kira-kira mana ya yang cocok? Ini mudah ya. Sila pertama udah tahu kan, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mana nilai-nilai yang cocok? Apakah menggunakan hak pilih dalam pemilu? Ya, apakah mempersilahkan teman untuk melaksanakan peribadahan? Nah, iya kan? Gitu. Karena ini masih menyangkut ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang mana? Ya, kamu bisa cari di sini. Yang mana apakah menjenguk teman yang sakit itu termasuk bagian dari kemanusiaan yang adil dan beradab? Ya. Kemudian untuk sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, ya. Kemudian sila yang keempat, bisa kamu beri garis, ya, sila pertama cocoknya yang kemana, sila kedua cocok yang kemana, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, itu hanya sekedar mengulang, biar kamu lebih kuat lagi pemahamannya tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, berikutnya, ini ada perilaku yang sesuai dan tidak sesuai. Ya, kamu beri centang, ya, untuk menunjukkan perilaku yang sesuai, ya, dan beri tanda silang untuk perilaku yang tidak sesuai, ya. Nah, mana yang tidak sesuai? Ini gampang ya, bisa kamu pahami sendiri. Oke, nah dari situ ya, ini perlu jadi pemahaman kamu nih, ya. Segala perbuatan yang kita lakukan haruslah bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi semua yang kita lakukan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, baik kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun Tuhan yang Maha Esa. Jadi harus kita pertanggungjawabkan. Ya, semua yang sudah kita lakukan. Nah, selain itu, kita pun harus siap menerima akibat-akibat dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Ya, akibatnya itu bisa berupa pujian, bisa juga cemoohan, ya, bisa juga kita dapat hadiah dari apa yang kita lakukan, atau bahkan mungkin dapat hukuman, ya, dapat pahala atau dosa, ya. Nah, contohnya apa? Contohnya kita membuang sampah ke sungai. Misalnya nih, ya. Maka
kita harus juga siap menerima akibatnya, yaitu banjir. Itu ya, harus menerima akibat dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian lagi misalnya kita menebang hutan sembarangan, ya, berarti kita pun harus siap menerima akibatnya, yaitu tanah longsor. Nah, intinya apa? Agar hal-hal yang negatif itu kemudian tidak menimpa kita, berarti kita harus menjaga perilaku kita terhadap alam, ya. Kita jaga perilaku kita terhadap alam, ya. Jika alam terjaga dengan baik, maka ya hidup kita pun juga akan baik. Nah, seperti itu. Nah, perilaku manusia terhadap alam itu berbanding lurus dengan bencana yang timbul dan berdampak pada manusia. Artinya, kalau perilaku manusianya buruk, maka bencananya juga akan lebih buruk lagi. Ya, buruk juga. Kalau misalnya perilaku manusia baik terhadap alam, maka alam juga akan memberikan kebaikan-kebaikannya pada kita. Kayak itu, ya. Jadi, jika berperilaku baik terhadap alam, maka hidup akan nyaman, ya. Akan nyaman, alamnya jadi tenang, indah, ya. Bisa kita nikmati. Namun, ya, jika berperilaku buruk terhadap alam, maka bencana akan datang. Tadi sudah dijelaskan, perilaku buruk misalnya menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan, itu perilaku buruk terhadap alam, maka bencana akan datang, ya. Jadi sekarang mari kita coba renungkan wilayah di lingkungan tempat tinggalmu, ya. Mari kita renungkan, apakah sungainya baik? Ya. Sungainya apakah dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah? Banyak sampah di sungainya, ya. Apakah seperti itu? Berarti itu kurang baik atau buruk. Nah, hutannya juga, kalau di sekitar tempatmu ada hutan, bagaimana hutannya? Apakah masih bagus? Apakah ditebangin? Ya. Nah, pohon dan tumbuhannya juga, ya. Hewan-hewan yang ada di sana, bagaimana kondisinya? Silahkan kamu amati, kamu renungkan, ya, dan isikan di sini. Oke? Nah, terakhir adalah kerjasama dengan orang tua. Ya, kamu ajak orang tuamu bersama-sama, yuk kita bersihkan saluran air yang ada di rumah. Nah, kerjasama dengan orang tua kayak gitu, ya, untuk kali ini. Kemudian kumpulkan dan buang sampah pada tempatnya. Kalau misalnya di sekitar kamu tuh, ya di kompleknya, ya di kampungnya. Nah, kemudian rapikan pepohonan yang ada di sekitar. Mungkin semak-semaknya banyak, boleh ya dirapikan. Ya, pohonnya mungkin terlalu lebat sampai mengenai jaringan listrik, boleh ditebang sedikit ya, dirapikan. Ya, karena juga akan membuat lebih indah. Oke, itu kerjasama dengan orang tua agar lingkungan bisa menjadi lebih baik dan kita menjadi lebih nyaman di lingkungan kita. Oke, Bapak kira itu yang bisa Bapak jelaskan pada kalian mengenai pembelajaran 4 di tema 1, subtema 2 ini. Ya, nah, insya Allah kita bisa ketemu di pembahasan-pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.